Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Oasis Garden Channel. Teman-teman, ada sekitar 2.600 sampai 3.500 jenis palem di dunia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah palem terbanyak di samping Brasil dan Kolombia. Tanaman ini sebagian menjadi sumber pangan, misalnya kurma, sagu, salak, lontar, asai, dan lain-lain. Ada juga yang menjadi sumber bumbu dan rempah seperti kelapa, aren, pinang, dan sawit. Sebagian lagi dijadikan sebagai furniture, misalnya rotan dan nipah. Dan karena keindahannya, banyak jenis palem yang dipelihara sebagai tanaman hias. Dalam video kali ini, kami akan menampilkan 5 jenis palem paling eksklusif dari berbagai belahan dunia yang cocok menjadi hiasan rumah. 5 jenis palem ini eksklusif karena keindahannya, kelangkaannya, dan tentunya harganya. Dan di nomor 1 nanti kita akan lihat palem unik yang berasal dari Indonesia. Yuk kita mulai. Di nomor 5 ada palem jenggot. Palem ini dinamakan demikian karena batangnya tertutup serabut yang menyerupai jenggot putih. Maka tak heran kalau palem ini juga disebut sebagai palem orang tua. Batang ini sebenarnya kecil, tapi karena tertutup jenggot tebal, terlihat seolah-olah batangnya ini besar. Palem jenggot berasal dari Kuba dan punya nama ilmiah Cocotrinax crinita. Di beberapa negara palem ini dinamakan old man palms atau palem orang tua. Ada juga yang menyebutnya Dutch palms atau guano barbudo. Palem jenggot hidup soliter atau tunggal. Dan kalau sudah tua bisa mencapai lebih dari 5 meter. Tapi tentunya perlu puluhan tahun untuk mencapai tinggi tersebut. Kalau kita lihat daunnya, ini menjari menjemuk seperti ini, hampir-hampir membentuk lingkaran. Bagian atasnya berwarna hijau, sedangkan bagian bawahnya agak keabu-abuan. Nah, daya tarik palem ini selain batangnya yang berjenggot itu juga bentuk daunnya yang indah ini. Dan palem ini cukup rajin mengeluarkan daun baru. Seperti ini. Ini adalah pucuk baru yang masih kuncup. Dan setiap saat selalu ada yang baru nih. Nah, ini adalah palem-palem jenggot yang kita pelihara dalam pot. Kita akan lihat bagaimana palem ini kalau sudah kita tanam di lahan. Kita lihat salah satunya di sudut Oasis Garden. Nomor 4, palem borhidi. Palem ini masih saudaranya palem jenggot. Tapi keindahan utamanya bukan pada batangnya yang berjenggot, melainkan pada bentuk dan susunan daunnya yang indah dan sangat elegan. Coba lihat ini. Sangat indah bukan? Apalagi kalau sudah dewasa. Daunnya itu tersusun melingkar, memutar seperti janur. Bentuk daunnya sendiri memang agak mirip palem jenggot, tetapi lebih pendek dan lebih tebal. Dan ini anak-anak daunnya ini sangat kaku, tebal sekali. Coba bandingkan antara daun palem jenggot ini dengan daun palem borhidi. Lekukan di ujung palem borhidi terlihat lebih menonjol. Seperti halnya palem jenggot, ini juga berasal dari Kuba dan sama-sama termasuk dalam genus Cocotrinax. Nama ilmiahnya Cocotrinax borhidiana. Di luar sana, orang menamakannya Borhidis guano palm. Kalau teman-teman pernah melihat langsung palem ini, pasti setuju bahwa penampilan palem ini mengalahkan palem jenggot. Mahkotanya ini padat dengan daun yang lebih rapat dan tangkainya lebih pendek. Warna daunnya pun lebih keabu-abuan dibanding palem jenggot. Memang sih palem jenggot lebih terkenal dan di pasaran lebih mudah mendapatkannya dibandingkan dengan palem borhidi. Palem borhidi boleh dibilang lebih langka dan dengan sendirinya harganya pun lebih mahal. Dari genus Cocotrinax bisa dibilang borhidiana ini adalah yang paling menonjol dan paling banyak dicari. Di habitatnya yang hanya seluas 10 km persegi, tanaman ini termasuk yang terancam keberlangsungannya. Hal tersebut terjadi karena adanya pembangunan jalan, ada kebakaran, dan adanya penghilangan minyak. Pertumbuhannya sangat-sangat lambat. Bayangkan,
Tanaman sebesar ini sudah saya pelihara belasan tahun. Nomor 3, Licuala orbicularis. Bagi sebagian orang mungkin palem ini mirip palem kipas atau palem kol. Palem kol itu nama latinnya Licuala grandis. Dan memang termasuk palem yang umum kita lihat menjadi hiasan di halaman-halaman rumah. Sama-sama dari genus Licuala, orbicularis ini tampil sangat elegan. Daunnya sangat besar, simpel, dan membulat, dan agak datar permukaannya. Sangat menawan dan indah. Konon di habitat aslinya daun ini suka digunakan sebagai payung ketika hujan oleh penduduk setempat. Dan habitat aslinya adalah Sarawak, Malaysia. Palem ini sekarang menjadi salah satu tanaman koleksi yang paling mahal dari keluarga palem. Nomor 2, palem lollipop. Palem ini lagi-lagi datang dari Kuba. Di tempat asalnya dinamakan Humagua palms. Dan nama ilmiahnya adalah Hemitrinax ekmaniana. Disebut lollipop karena tanaman yang sudah dewasa, batangnya itu tetap kecil. Hanya berdiameter sekitar 5 cm. Sementara daunnya besar, membulat, dan anak-anak daunnya lancip dan kaku. Dari jauh memang sih agak kelihatan seperti lollipop raksasa. Bisa dibilang ini adalah palem paling langka di muka bumi. Di habitat aslinya di bagian utara Kuba, ketika ditemukan tahun 1978, hanya terdapat kurang dari 100 pohon. Dan mereka hidup di tebing-tebing batu kapur. Pada tahun 1996, biji-biji pohon ini diambil oleh spesialis palm dari Palmetto of Santa Cruz dan berhasil dikembangkan di beberapa kebun raya, di antaranya di Miami, di Canary Islands, di Italia, dan di Kuba sendiri. Sampai dengan tahun 2007, tidak ada perdagangan komersil terhadap tanaman ini. Baru setelah tahun 2007, biji tanaman ini memasuki pasaran internasional dan sampai ke beberapa pembudidaya di berbagai belahan dunia. Salah satunya di tempat kami ini. Dan juara dari daftar kita kali ini adalah Licuala mapu. Ini adalah palem eksklusif yang habitat aslinya di Kalimantan atau Borneo, di wilayah Indonesia dan Malaysia. Di Kalimantan, palem ini tumbuh di hutan dataran rendah yang tinggi curah hujannya. Karena berada di bawah pohon-pohon hutan yang tinggi, palem yang tumbuh tidak lebih dari 3 meter ini menyukai daerah yang teduh. Kalau kepanasan, kering dia. Di dunia internasional, palem ini dinamakan Paradise Palm atau palem surga. Julukan itu diberikan karena bentuk dan warna daunnya yang sangat indah. Warnanya variegata, loreng antara hijau dan kuning, mirip-mirip seragam tentara. Batangnya sendiri kecil dan tangkai daunnya agak panjang. Daunnya sendiri bercorak dengan bentuk melingkar dan pola yang berulang. Ini perhatikan, ujung daunnya ini tidak lancip, melainkan rata bergerigi, dan secara keseluruhan daun ini membentuk lingkaran. Palem ini termasuk yang sulit dibudidayakan. Masa aktif bijinya tidak lama, jadi begitu kita mendapatkan biji dari pohonnya itu harus sesegera mungkin disemai. Dan sampai berkecambahnya biji ini bisa mencapai 2-3 bulan, bahkan bisa mencapai 10 bulan. Itu pun hanya sekedar berkecambah. Pada saat pemindahan pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena akarnya itu rawan jadi busuk yang menyebabkan tanaman mati. Dan demikian juga setelah besar seperti ini. Kita harus menempatkannya di tempat teduh karena kalau terkena sinar matahari dalam waktu lama, daunnya akan mengering. Dan itu sudah terjadi beberapa kali di tanaman kami. Kemudian medianya harus agak asam dan kelembaban sekitarnya itu harus dijaga benar-benar. Dalam hal pemupukan kita juga tidak boleh sembarangan karena kalau terlalu banyak pupuk nanti garam akan terkumpul di ujung-ujung daun dan itu juga menyebabkan gosong. Karena tanaman ini menyukai tempat teduh, maka ini cocok untuk kita jadikan tanaman hias indoor. Baik teman-teman, demikian daftar kita kali ini. Subscribe channel kami untuk melihat daftar-daftar menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.